Mata pelajaran ilmu IPS pengetahuan sosial atau IPS merupakan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah dasar. IPS pada menjadi salah satu pelajaran yang lebih bersifat teoretis yang membuat sebagai berpendapat bahwa pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang menuntut sebagai lebih banyak. Menghafal banyak bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh siswa. Jika materi dipelajari terlalu banyak dan mencakup pemahaman yang luas, penggunaan media diperlukan untuk membantu guru menyampaikan materi dalam proses pelajaran. Pemanfaatan media seharusnya menjadi sebagai yang tidak dipisahkan dari proses belajar mengajar. Namun pada kenyataannya, penggunaan media masih jarang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran. Proses pembelajaran IPS akan lebih efektif apabila guru menggunakan media yang bervariasi dan kreatif. Penggunaan media yang sesuai membuat siswa lebih aktif dalam pelajaran. Dengan demikian, tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai. Ketepatan penggunaan dan pemilihan media juga merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan proses pelajaran. Siswa kelas 5 SD mengalami kebingungan dalam proses pelajaran karena pada saat kelas 3 kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 dengan pembelajaran tematik. Saat ini di kurikulum menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penggantian kurikulum tersebut membuat metode pembelajaran juga berubah. Sebelumnya dengan kelas 3 pembelajaran IPS dilakukan dengan praktik, sedangkan saat di kelas 5 SD lebih banyak menggunakan metode menghafal. Salah satunya materi dalam pembelajaran IPS yang harus dicapai siswa di kelas 5 SD pada semester 2 diantaranya adalah pengertian dan tujuan serta pemanfaat koperasi. Materi koperasi dan kesejahteraan masyarakat bertujuan agar siswa memiliki kemampuan pemahaman, pengertian serta pemanfaatan koperasi. Dengan mengetahui pengertian, tujuan, dan manfaat koperasi, diharapkan siswa memiliki sifat kemandirian. Siswa juga dapat mengaplikasikan pengertian, tujuan, dan manfaat koperasi dan aktivitas di lingkungan sekolah maupun di rumah. Oleh sebab itu, dibutuhkan keterampilan guru untuk menyampaikan materi IPS pada siswa agar mengaplikasikan materi IPS dan dalam kehidupan. Mengingat karakter pelajaran IPS yang lebih banyak mengajar konsep-konsep dasar kehidupan sosial yang mungkin seringkali jauh dari konteks siswa. Belajar merupakan dalam mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku, sedangkan perilaku itu adalah tindakan yang dapat diamati. Dengan kata lain, perilaku adalah salah satu tindakan yang diamati atau hasil yang diakibatkan oleh tindakan yang diamati. Berpendapat bahwa secara psikologis, belajar merupakan salah satu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi siswa dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Gerakan tubuh yang nampak harus sejalan dengan proses jiwa. Untuk memperoleh perubahan-perubahan yang didapat oleh bukan perubahan fisik saja, tetapi juga perubahan jiwa dengan sebab memasukkan kesan-kesan yang baru. Prinsip belajar dalam kegiatan pelajaran. Supaya belajar menjadi efektif dan menyenangkan, maka perlulah memperhatikan prinsip-prinsip pelajaran, yaitu yang pertama, 1. Adapun yang dipelajari siswa adalah yang harus dipelajari, bukan orang lain, untuk siswa yang bertindak aktif. 2. Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuan. 3. Siswa akan dapat belajar dan baik bila penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses pelajaran. Hasil belajar merupakan hasil siswa yang dihakikatkan adalah perubahan yang terjadi melalui proses pembelajaran. Perubahan tingkah laku tersebut merupakan kemampuan-kemampuan siswa dalam aktivitas belajar yang menjadi hasil
peroleh belajar. Dengan demikian, hasil belajar akan perubahan terjadi pada individu setelah mengalami pembelajaran. Hasil belajar terbagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, yaitu berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 2. Ranah efektif, yaitu berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penelitian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga, ranah psikomotorik, yaitu berkenaan dengan hasil belajar keterampilan yang berkemampuan bertindak. Ada 6 aspek ranah psikotorik, yakni gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan, keharmonisan atau ketepatan gerak, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresi dan interpretatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu 1. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang dapat dipengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal ini meliputi faktor-faktor fisiologi dan psikologi. 1. Fisiologi. Faktor fisiologi adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. 2. Faktor psikologi. Beberapa faktor psikologi yang utama mempengaruhi proses belajar dengan kecerdasan siswa, motivasi minat, dan bakat. B. Faktor internal. Faktor eksternal ini merupakan faktor lingkungan sosial yang di lingkungan non-sosial, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sosial keluarga. Lingkungan non-sosial mempengaruhi proses belajar adalah lingkungan alamiah, faktor instrumenta, dan faktor materi pelajaran. Penggunaan model pembelajaran kooperatif dapat membantu melancarkan proses belajar mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Model pembelajaran merupakan pola yang digunakan sebagai pedoman dan merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial dan dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual. Tujuan pembelajaran: kerangka berpikir, peningkatan individu, serta penghargaan kelompok. Pembelajaran model komparatif timpa snowball throwing diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapi siswa dalam proses pelajaran dan memberi peningkatan kualitas pelajaran siswa. Hipotesis tindakan berdasar kajian teorik yang mengajukan konseptual tindakan di atas, maka hipotesis tindakan penelitian ajukan dan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar IPS pada materi koperasi melalui model pembelajaran kooperatif timpa snowball throwing pada kelas 5 SD. Metode penelitian yang termasuk penelitian tindakan kelas. PTK merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggung jawab guru, khususnya dalam pengelolaan pembelajaran, bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian refleksif dan kolektif yang dilakukan oleh peserta-peserta dalam situasi sosial. Penelitian tindakan kelas adalah suatu belajar kajian yang bersifat reflektif yang dilakukan oleh pelaku tindakan untuk meningkatkan kemantapan rasional dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan memperdalam pemahaman terhadap kondisi dalam praktik pembelajaran. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang disengaja dimunculkan dan terjadi sebuah kelas. Menurut mendefinisikan, penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran. Dalam penelitian ini, rancangan penelitian yang akan ditempuh dalam penelitian tindakan ini secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu siklus 1,
Tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan dimulai dari mengajukan permohonan izin kepada kepala sekolah. Kemudian penelitian bekerja sama dengan guru kelas melakukan penemuan masalah dan kemudian melaksanakan tindakan yang dilakukan. Seperti menemukan masalah penelitian yang akan di lapangan dengan melakukan diskusi dengan guru melalui observasi di dalam kelas. Merencanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan prinsip media gambar. Menyiapkan lembar kerja siswa, lembar observasi dan menyusun soal tes. Yang kedua, tahap melaksanakan tindakan. Dalam melaksanakan tindak ini sesuai dengan melaksanakan adalah guru penelitian sebagai pengamat. Pelaksanaan melaksanakan pembelajaran berdasarkan skenario dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang disiapkan oleh peneliti. Pengamatan observasi. Kegiatan pengamatan dilakukan kebersamaan dengan proses pelajaran. Hal yang dicatat dalam kegiatan pengamatan antara lain proses tindakan yang disengajakan maupun tidak disengajakan, situasi, tempat, dan tindakan, dan kendala yang dihadapi. Semua hal tersebut dapat dicatat dalam kegiatan pengamatan atau observasi terencana secara fleksibel dan transparan. Untuk mengetahui proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan skenario yang telah disusun bersama, perlu dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran pembelajaran yang diharapkan. Refleksi. Refleksi merupakan bagian akhir dari siklus yang sangat penting memahami dan memberikan makna terhadap proses hasil pembelajaran yang terjadi yang akan dilakukan. 2. Siklus 2 yang dilaksanakan atas dasar dari refleksi siklus 1 apabila siklus 2 belum memenuhi KKM. Apabila indikator belum tercapai pada siklus 2, maka dilaksanakan siklus berikutnya dengan alur yang sama. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena bertujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi data yang ditetapkan. Adapun penjelasan tentang metode pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas yaitu observasi, tes, dokumentasi, dan dapat disimpulkan media gambar yang digunakan dalam penelitian berupa gambar teknologi komunikasi dan teknologi transportasi. Dalam proses pembelajaran, media gambar digunakan pada kegiatan awal, kegiatan ini, dan kegiatan akhir pada siklus 1. Penggunaan media gambar dan pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan nilai rata-rata. Pencapaian KKM yang sudah mencapai KKM, kemudian siklus 2 nilai rata-rata siswa meningkatkan nilai yang lagi lebih tinggi. Nilai tersebut menjadi sudah mencapai KKM telah tercapai target yang dimana lebih dari 75% siswa memperoleh nilai dari 70%. Hasil pengamatan sikap siswa dari siklus 1 dan ke siklus 2 mengalami peningkatan. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.